semuanya, selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Oke. Wow. Jadi di sini tuh kita bakal berbincang-bincang sama narasumber kita dua ini. Iya, dua teman kita di sebelah halo, kanan namaku kita. Nathan. Halo, aku Fawaz. Tapi aku mau nanya, kenapa namanya tiba-tiba podcast? Gimana tuh, Za? Tiba-tiba aja Kenapa? gitu. Iya, tiba-tiba aja karena kita kayak Ya Tanpa notabene angin, gitu ya. tanpa hujan, udah ada di sini. Udah iya, spontan berarti ya? betul. Biasanya di Wow. kelas gitu kan. Biasanya Iya. kita masih sekolah. Ya ini juga seragamnya kan masih. Oh iya. Wow, kayak aku seragam gak baju. salah. Ajaib gitu ya. Kayak tiba-tiba aja kesini gitu Iya, ya. bukan sulap, bukan sihir, tapi podcast. Keren apa? Boleh. Ya. Nah, tapi pertanyaan gua mau ngapain sebenarnya? Ngapain ngundang Duh. kita? Yes. Gimana ya? Apa yang mau kita bahas di sini? Aduh, gimana tuh, Jah? Jadi apa ya menurut gue sih, kayak Indonesia tuh sekarang tuh kayak lagi gak baik-baik aja ya. Oke. Kalau Oke. Peringatan darurat. Iya. Wow. Udah ada itu kan Peringatan ya. darurat. Kalau misalnya nggak salah. Udah kapan? Itu kayak Udah agak lama sih, tapi kayak itu tuh hampir menghebohkan seluruh warga Indonesia sih. Iya, benar. bener. Ya, tapi ya ada banyak bilang FOMO, ikut-ikutan aja. Tapi sebenarnya ya bagus sih kita ngebahas tentang permasalahan gitu Indonesia yang kita tahu emang anak-anak kayak kita kan sekarang kayak nggak melek banget kan ke politik. Jadi itu Iya, emang betul, kita betul. harus gitu Bang. Yes. Nah, karena kita ngundang kalian berdua nih, jadi kita mau nanya-nanya gitu loh, kayak Oke. pendapat kalian nih tentang demokrasi di Indonesia tuh emang apa gitu? Emangnya harusnya Indonesia tuh harus gimana? Tapi Oh, Syah, sih. sebentar, sebelum itu kayaknya kita nggak tahu deh. Kalian itu dari SMA mana sih? Kita dari kita sama nggak sih semuanya? Sama gak sih? Jadi kalian itu Beda. Kita dari Iya. mana sih, Nat? Ya kita dari mana ya? Kita dari SMA 3. SMA Negeri 3 Bandung. SMA Negeri 3 Bandung. Oh, SMA yang terkenal itu kali ya. Betul. Oh, Terkenal. Emang terkenalnya gara-gara apa sih? Oke. Boleh Ya. deh langsung aja dilanjut. Iya, langsung boleh, aja dilanjut ke pertanyaan yang Apa? tadi. Gimana pendapat kalian tentang sistem demokrasi di Indonesia? Oke, mau siapa dulu? Dulu Boleh boleh. deh. Oke. Yang pertama sebenarnya kita harus cari tahu tentang sebenarnya demokrasi itu apa. Asik. Selama- Definisi gitu Definisi. ya. Definisi. Berarti emang harus dari hal yang Paling mendasar dasar dulu ya. kali ya. Oh Dasar iya, dulu, Yes, betul. boleh. Oke, menurut lu demokrasi ininya aja singkatnya sederhananya apa Oh, demokrasi? dilempar guys. Iya. Satu Kalau kata, dua kata. gitu. Sepemahaman gua tentang demokrasi itu adalah sebuah sistem di mana rakyat itu seharusnya punya kekuasaan tertinggi. Oke, notabene bahwa negara demokrasi itu yang rakyatnya punya hak memilih suara, hak Betul, suara. Ya. betul, Dan yes. suara itu paling tinggi ya. Yes. Apa aja tuh oleh rakyat, dari rakyat. Untuk Untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya Yes. intinya di mana rakyat itu punya hak untuk memilih, untuk hak bersuara Betul. dalam keberlangsungan si pemerintahannya. Yes. Nah, terus tadi pertanyaannya apa sih? Pendapat lu tentang demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Ya. Indonesia. Gimana tuh? Sebenarnya Baik, udah buruk? terlalu maju ya kalau ngomongin dari sini. Sebenarnya sih banyak yang harus bisa dibahas sebelum kita maju ke sini. Jadi cukup bagus. Tapi dari pandangan orang emang kan beberapa orang bilang Indonesia baik-baik saja. Jadi menurut saya kalau untuk sebagai orang awam, demokrasi Indonesia bagus. Ada pemilu bagus. Oh, oke. Gimana lu pendapat? Gimana lu? Kalau misalkan Kak menurut Fawaz. gua sendiri emang bagus. Terutama kita ini Sistemnya kan nasionalisme kan. Hmm. Kita tuh yes. negara republik kan. Iya. Mm-mm. Apalagi rakyatnya juga banyak, nggak dikit kan. Kita negara dengan penduduk kebanyakan 4 ya di dunia ya. Iya. Betul. Iya, Dia, iya benar. kebanyak Ketiga negara kepulauan atau negara ini ya? Dengan Rakyat, jumlah rakyat, penduduk, jumlah jumlah penduduk penduduk terbanyak terbanyak. keempat kan. Oh. Berarti itu general ya? Yes. Oh, general. Kalau yang negara kepulauan dengan penduduk terbanyak itu siapa? Indonesia bukan sih? Bukan. Indonesia. Atau nggak Indonesia? sih? Yang terbanyak Kalau tuh Indonesia kalau salah, kepulauan. iya. Yes, kalau negara kepulauan dengan penduduk terbanyak, yes Indonesia. Emang Iya, negara kan. kepulauan apa lagi, selain Iya. Indonesia? Apalagi Filipina. di Eropa tuh banyak sebenarnya. Lanjut, Udah. Kita balik ke topik Balik ke topik Balik intinya. awal. Kembali ke topik. Koreksi aja guys kalau misalkan salah tentang data itu. Jadi pendapat gua tentang demokrasi di Indonesia bagus. Cuman setelah melihat hasil, kita bahas kasusnya yang umum aja ya.
pemilu kemarin. Oh, udah mau bahas kasus Oke, ya, Mas, guys. kasusnya. Oke. Oh, pemilu kemarin. Apa nih Yes. kasusnya nih? Kemarin. Kenapa tuh? Pemilu Kalau kemarin boleh tahu. kalau menurut pandangan gue sendiri masih banyak hal yang bisa dibilang sebuah Harus kecurangan. dikoreksi ya? Yes, Ya, yang harus harus dikoreksi dievaluasi. dan masih banyak. Mungkin ini gue nggak tahu bener apa enggak, tapi kayaknya masih banyak something kayak kecurangan gitu di belakangnya. Yes. kecurangan. Ya, aduh, sebenarnya ini agak sensitif ya buat dibahas, tapi ya gimana lagi karena kita harus melek politik juga ya. Betul. Iya, betul. Benar, kita harus melek politik, guys. Sebenarnya kalau misalkan dibilang bagi orang awam gitu ya, ada pemilu bagus, semua rakyat bisa berpartisipasi bagus, tapi ada beberapa juga yang golput, dipakai suaranya untuk yang enggak kan. Ya, betul. Nah, jadi di situ nih salah satu plot hole-nya itu dari pemilu yang jelek, kata gue jelek tuh ya, yang kurang. Jadi sebenarnya pemilihan wakil presiden sama presiden itu kan emang dipilih oleh rakyat ya. Betul. Tapi kita kalian pernah mikir nggak sih kenapa presiden sama calon presiden sama calon wakil presidennya itu nggak dipilih sama rakyat? Jadi seolah-olah Iya. rakyat itu harus dipilih berdasarkan apa yang ditentuin sama partai-partai Oh. mereka. Iya, iya. Sebenarnya kan calon presiden sama calon wakil presiden itu kan dipilihnya dari partai itu sendiri kan. Ya jadi ada namanya tuh presidential threshold. Oke. Nah sebenarnya di negara lain tuh nggak ada ya kalau gue setahu gue ya. Setahu lu. Setahu gue nggak ada ya. Oke. Jadi presidential threshold itu ketika calon presiden sama calon wakil presiden itu dipilih sama partainya sendiri. Jadi kita nggak ada hak bersuara untuk milih calon presiden sama calon wakil presidennya. Dan kita lihat apa yang kemarin terjadi. Pertama ada cerita seseorang kalau misalkan dia tuh sangat mendukung Prabowo. Oke. Dia sangat mendukung Prabowo, dia fanatik banget ke Prabowo. Tapi setelah unexpectednya si Gibran kan dia naik jadi calon wakil presiden. Yes. Ya. Dia Betul. jadi dia jadi nggak suka sama nomor urut 2 itu. Dia berpindahlah ke nomor urut lain. Jadi menurut gue yang paling buruknya itu di presidential thresholdnya itu Presiden. sebenarnya. plotnya. Oke. Kalau menurut lu Fawas, yang Ini, paling buruknya tuh di mana sih? ininya nggak sih koalisinya ya? Koalisinya itu. Yes. Koalisi ada yang namanya tuh apa ya? TSM kalau nggak salah. TSM? Apa tuh TSM? TSM? Itu mall gak sih? Ya, itu Iya, mall, studio mall. Studio Studio mall. Singkatannya itu terstruktur, sistematis, sama masif. Oh, Oke. Tapi baru tahu nggak maksudnya itu TSM itu dari mana? Apa tuh? Apanya yang terstruktur, apa yang sistematis, apa yang masif? Gimana tuh? Kecurangan. Oh. Karena emang dari wow. desas-desus salah satu nomor urut di pemilu kemarin itu ada yang melakukan sistem itu. Kecurangan yang TSM, terstruktur, Diduga ya, sistematis. diduga. Diduga, berarti belum pasti nih. Ya. Belum pasti. Ya. Never Never know. know. Atau kita dibikin nggak tahu. Oke, oke. Haus nggak sih? Nanti aja lah ya. Ada minum nih, ada minum. Oh ya nanti aja lah. Tapi Nah, boleh sih kalau minum dulu silakan. ya nanti aja. Lu nggak haus tuh? Haus sih tapi nggak apa lanjut dulu. Haus. Ya, mah brand ini nggak dong. disuguhin minum ini. Aduh, sorry. Maaf banget ya. Wah, Kayak- nih datang ke sini. tiba-tiba nih. Tiba-tiba Iya. Tiba-tiba podcast. Tiba-tiba Iya. podcast. Lagi di mana? Podcast gitu. Ayo Iya, datang. bener. Ah, udah ke topik balik lagi ke Topik. Ya. Oh, jadi apa lagi yang harus kita bahas? Nah. Nah, Yang- apa tuh? Yang menarik. Oke, Tadi kan pemilu. lu udah sedikit nge-mention presidential Threshold. Oh, yes. threshold. Presidential Nah, threshold. Itu kan berarti kayak masuknya tuh ke sistem demokratisnya Indonesia kan? Apa gimana nya? Enggak dong. Nah, Sistem demokrasinya atau gimana, menurut Kak? gua enggak. Hmm. Karena kalau misalkan dibilang sistem demokratis, rakyat-rakyatnya juga harusnya milih calon wakil presiden sama calon presidennya. Jadi seandai-andai si partai ini munculin beberapa kandidat terbaik mereka. Nih, iya. gua kasih tiga nomor urut 3 pasangan 1, 2, 3. Rakyat tuh nggak ada hak buat milih siapa aja calonnya. Jadi rakyatnya cuma pilih, udah kalian pilih aja 3 ini. Make sense nggak? Gimana kalau misalkan rakyat tuh nggak mau di antara ketiga ini? Iya. Oke bentar, berarti kita milihnya nggak bisa langsung milih presiden gitu. Nah iya, jadi kita misalkan jadi kita tuh mau cuman Ahok, kita ngerti, mau ngerti, Ahok ngerti, sebagai ngerti. presiden gitu. Oke. Ya kan nggak bisa, karena yang dicalonkan oleh si
partainya tersendiri itu kan bukan Bukan Ahok. Ahok, bukan Ahok. Iya. Oh. Jadi tergantung partainya. Berarti kita memang cuma bisa apa ya? Istilahnya itu milih apa yang sudah dicalonkan. Berarti. Iya, bener Mm. banget. Wow. Jadi berarti gue asumsiin ya kayak menurut lu sistem demokrasi di Indonesia itu belum benar-benar ngewakilin rakyatnya, Betul. tapi kayak lebih ke memenuhi kayak Memenuhi memenuhi kepentingan kepentingan kelompok tertentu aja ya. kepentingan agar Indonesia itu dibilang sebagai negara demokrasi. Oke. Oh. Artinya apa? Formalitas. Oh. demokrasi. Berarti menurut lu demokrasi itu formalitas. Demokrasi kemarin tuh formalitas. Mungkin yang kemarin aja kali ya, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, Aduh, jangan disensor-sensor dong. iya. Nih, editor, jangan disensor. Biarin aja udah. Los. Biarin Kak, biarin. Takutnya Nah. nge-efek di audionya gak sih? Enggak. Nah, jadi sebenarnya emang yang harus dievaluasi dari pemilu ini tuh cara kita bukan cara kita memilihnya, tapi cara bagaimana negara ini mencalonkan si calon pasangannya. Jadi kalau misalkan kita lihat partai itu apa sih fungsinya sebenarnya nih? Dari kalian aja nih. Kalian. Jadi oke, kalau nggak tahu partai itu kan didirikan agar menciptakan kader-kader ya. Kayak sama kayak kaderisasi. kaderisasi. Oke, Wow. kayak OSIS sama PKN. Gimana nih dong. anak OSIS anak PK nih? Aduh. Spill, Gitu spill dong. ya kakak-kakak. Nah, jadi kan kalau misalkan di organisasi-organisasi itu ada kader-kader ya untuk melanjutkan si Kepengurusan. kepengurusannya. kepengurusannya. Kalau di partai ini dia itu meneruskan politiknya. Sebagaimana politik demokrasi, kita harus meneruskan politik demokrasinya melalui partai politik yang menciptakan kader-kader partai politiknya itu sendiri. Nah, tapi yang kita lihat partai politik ini kayak kelihatannya Pengen tujuan utamanya nggak gitu. pengen kayak istilahnya kayak pengen untung sendiri gitu. Yes. Tuh, Betul. main mencerang gitu. Nih partai politik gua. Jadi kan makanya ada partai politik yang namanya gede, ada yang namanya rendah. Kayak apa yang gede apa? Oh, PDIP. PDP. Yes. Banteng-banteng itu. Iya. Nasdem. Gimana? Gayanya gini ya kalau nggak salah. Aduh. Iya, Nasdem gitu-gitu ya. Sedangkan yang PKS, tahu PKS? Tahu. Ya, tapi kan itu tidak sebesar nama PDIP iya. tuh. Tapi di kota-kota kecil tuh lebih gede PKS loh Kak. Oh iya. Iya. Aku kan dari Sukabumi ya. Hmm. Aku tuh ya kebetulan mama aku juga kayak dulu tuh backgroundnya adalah di pemerintahan sedikit gitu. Nah tapi teman-temannya tuh benar-benar kayak partai PKS anak-anak PKS semua gitu. Jadi Oh, iya. kayak justru aku jarang gitu loh ngedengar kayak orang PDIP gitu atau gimana. Jadi kayak menurut aku PKS tuh masih ada Masih loh ada ya? sebenarnya. Hmm. Yang kurang tuh menurut aku Kurang apa kayak menurut lu? PAN gak sih? PAN. Oh, PAN. PAN lumayan sih, tapi Kayak enggak segimana gitu. Iya, nggak agak semencerang yang lain. Iya. ya. Hmm. Oke. Lanjut Nat. Ah, apalagi ya? Gue mau ngomong banyak tapi mikir-mikir nih sebenarnya ya. Oh, takut disensor lagi sama Ya, Edi. sensor Tapi- lagi. Emang sebenarnya Takutnya kalau salah ngomong misalnya yang kayak gitu tuh berarti kayak dia tuh hanya mementingkan kelompok tertentu aja gitu Iya ya benar. tujuannya. Yang pada akhirnya kalau kalian tahu ya, waktu pemilu Anies di Oh, ini didorong anak abah. Anies didorong sama partai apa sih? Desak Anies. Nasdem kan, Surya Iya. Paloh. Iya. Betul. Ya Surya Paloh. Yes. Jadi kalau kalian tahu, sebenarnya kalau misalkan ada partai yang tidak menang, kan kayak Prabowo apa tuh? Gerindra. 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 Buat yang apa sih? Motong. Gerindra. Nah, si partai Gerindra ini berarti yang naik kan, yang namanya wah besar. Gitu. Betul. Si Nasdem ini yang harusnya dan PDIP ini atau salah satu di antara partai-partai yang lainnya harusnya menjadi partai oposisi. Dimana kayak partai oposisi ini yang mengkritik atas pemerintahannya yang kalau misalkan pemerintahannya nggak becus. Partai oposisi ini yang sangat berguna kalau di sistem demokrasi. Oke. Misalkan rakyat ada keluhan apa gini. Nah, partai oposisi itu fungsinya gitu, mengkritik. Tapi pada dasarnya apa? Pada ujungnya apa gimana? Si Nasdem ini malah ujung-ujungnya kerjasama sama si Surya Paloh ini ya, ketua umum Nasdem ini malah kerjasama sama Prabowo.
Jadi terlihatnya kayak Anies ini kan Iya, dikhianati kan. dia. Makanya dia juga jadi nggak naik jadi gubernur lagi deh. Nah iya Kan sih. Sedih sekarang dia ya. jadi jobless gitu ya. Iya, jadi kayak Dia Nah, jadi iya. kayak pertemanan gitu ya, terkhianati Nah, iya. gitu. Sebenarnya ada yang bilang juga pemilu itu pemilu itu pesta demokrasi. Sebenarnya tapi yang kita lihat dari kemarin tuh sebenarnya pesta oligarki. aduh. Iya. Oh my Ya, god. tahu gimana kenapa pesta oligarki? Kenapa? Kenapa yang tahu nggak? Jangan malu-malu dong. Malu. Jadi Tahu. ya yang kemarin kan yang keputusan MK, keputusan MA, oligarki itu kan Yang Heboh banget ya itu. Iya. Yang Oligarki baru-baru itu ini kan ada nggak sih, Iya. Mas? Yang baru-baru ini banget. Apa? Tapi nggak Yang jadi. Hah? Apa-apa? Yang apa tuh? apa yang Gibran? Gimana? Apa ya? Aduh, sebut merek. Gue aku kayak baca-baca gitu di Twitter Tentang ya. apa Maaf itu? ya, source information gue Twitter. Yang X itu bukan Twitter namanya. Oh, sekarang. iya. Ah, sorry. sekarang X. Udah ganti. Kayak Oke. keputusan MK yang mau diubah terus gak jadi gitu. Apa ya? Apa ya? Oh. Kayaknya gue juga itu pernah dengar baru. deh. Itu baru. Kayak- Bukan pemilu kemarin. Bukan Oh, yang gua pemilu. lupa. Iya. Yalah, Baru- iya. baru-baru ini Gua kan? baru tahu itu. Baru-baru ini kan. Ya kan? Nanti gue cari tahu dah. Oke. Ah, lu tahu emang? Gue kayak pernah dengar gitu. Oh. Cuman apa ya? Apa yang diubah? Iya, gue lupa. Oh, Ya oke. pokoknya Ya, pokoknya Mungkin adalah harus lebih banyak literasi Iya, lagi Yes, gak sih iya, gitu. jadi Itu. pokoknya Kurang Pesta. bahan ya gue. Iya. pesta oligarki. Pesta Sebenarnya oligarki. oligarki kan itu suatu kepentingan tertentu. Jadi suatu apa sih kubu di politik. Tapi yang kubunya itu mementingkan si kubu itu sendiri, bukan buat rakyat. CDC ya dia. Contohnya apa? Kemarin keputusan MK, MA melanggar kode etik. Berubah tiba-tiba Gibran jadi naik. Nah. Atau gak ini gak mau Pulang. Kenapa Apa? Kak joget tuh? gak Apa? nerima hasil dari kaderisasi terus pengen ngeluarin 1 orang atau 2 orang terus pengen masukin orang baru. Mungkin kayak gitu juga. Itu kasus apa ya kira-kira ya? Kasus apa Itu ya? kasus apa sih? Kesinambungan gak Kayaknya- Itu kasus di mana ya kira-kira ya? Kalau nggak salah tuh terdengar familiar Iya. gitu. Oh, wow. Di kayaknya telinga. baru-baru ini gak sih? Wow. Jadi Iya, baru-baru ini deh kayaknya. Baru-baru ini ya, belum lama berarti. Oke. Ah, ya, Pesta sudah. oligarki Ah. berarti ya itu. Wow. Tapi kan kita nggak tahu ya dalangnya seperti Oh, apa, iya. Siapa apa yang tujuannya, melakukan, siapa kita yang nggak melakukan, bisa, nggak bisa siapa bilang tahu. oligarki. Siapa tahu ada urgensi tertentu gitu, kita nggak Oh, tahu. Ada- urgensi tertentu. Urgensi tertentu. Yes. Urgensi atau uang nggak Ah. tahu. Nggak tahu. Ya udah keep aja itu mah ya. Aja itu mah yang tahu-tahu aja. Ah, ya. Ya TTA ya. Lanjut, Ya, boleh lanjut. Jadi Kok jadi kayak Fawaz ya yang itunya yang lanjut Wow. lanjut. Ya juga ya. lanjut. Jadi sebenarnya kemarin kan ini gue juga nggak tahu ya, tapi emang kelihatan banget warga-warga Indonesia tuh fanatik sama Prabowo. Gue nggak tahu ada kecurangan atau gimana, tapi Ya, kalau Gue nggak misalkan ngerti juga sih kenapa jadi pada fanatik gitu ya. Apakah emang dari dulu kah atau Nah, kayak apakah Iya. ada si TSM itu, tapi nggak tahu ya. Kalau misalkan emang nggak ada TSM, nggak ada TSM ya tadi ya TSM tadi bukan TSM Mall. Oke, Kalau oke. TSM kenapa tuh nggak rame Bandung kayak. Kalau TSM tadi kalau misalkan emang pure gitu ya, berarti pemimpin itu dipilih berdasarkan emang dari sumber daya si rakyatnya sendiri, sumber daya manusia dari rakyatnya sendiri. Jadi pemimpin dipilih berdasarkan yang kayak dibantuin dikit, dibantuin Nah. bansos. Ini makan gratis kali ya. Iya. Ada sogokan makan Eh. gratis Ini. itu. Jadi kalau menurut gue nih ya, gue jadi moderator berpendapat nggak apa-apa kali Oh, ya. apa-apa. Gua boleh. jadi moderator gimana? Tuh kan. Boleh. So. Boleh. Gue tuh ngedengar, gue ngebaca-baca kayaknya rakyat Indonesia tuh karena kayak sekian persen yang berpendidikan tingginya, Jadi, Oke. maka masyarakat tuh nggak mementingkan ilmu pengetahuan atau kayak pemimpin yang bisa istilahnya bisa ngomong gitu Yang loh. kredibel mungkin ya. Iya, Makanya kredibel ya. yes. Jadi mereka tuh lebih mentingin apa sih yang ngebuat perut mereka tuh kenyang. Ya. Berarti Ngerti gak? Bukan Oh, apa pemimpin yang ngebuat mereka Mereka iya. pemimpin yang bisa dijadikan contoh buat kayak berpendidikan maju, tapi mereka lebih memilih pemimpin yang membuat perut mereka kenyang. Ngomong-ngomong tentang berpendidikan tinggi ya.
Jadi setelah dari yang keputusan MK dan MA itu yang menaikkan Gibran dan melegalkan Gibran menjadi calon wakil presiden itu, ada beberapa sanggahan dari dosen-dosen. Banyak dosen, profesor, apapun itu mereka buat namanya Mahkamah Rakyat. Oh MH. iya, gue Rakyat. pernah dengar itu ya. Jadi MR. MR. Mahkamah Rakyat atau Rakyat. People's Tribunal. Oke. Sebenarnya Mahkamah Rakyat itu bukan People's Tribunal, tapi People's Tribunal itu yang mencetuskan si Mahkamah Rakyat. Ngerti. Jadi keluhan rakyat-rakyat disatuin, didatengin semua, dan yang jadi hakim, yang jadi jasa itu sebenarnya profesor-profesor, dosen-dosen dengan gelar S3 yang berpendidikan tinggi. Jadi mereka juga yang punya berpikiran kritis, berpikiran lebih jauh gitu ya. Mereka juga berpikiran kayak gini, kita harus seperti ini. Jadi mereka membuat itu dengar-dengar keluh kesahnya. Dan ada juga yang bilang kalau misalkan dosen-dosen ini sebenarnya kan kalau misalkan di bidang seperti itu, bidang pendidikan itu kita nggak boleh ada berpihak ya. Kayak misalkan si profesor ini atau dosen ini berpihak, wah ini mah nomor urut 1, oh ini mah dari partai nomor urut 2. Nah kemarin juga sampai Jokowi tuh ngehina, bukan ngehina, maaf bukan ngehina ya, menduga-duga lah ya, menduga-duga, profesor ini dia itu sebagai dari partai ini sebagai buzzer gitu loh. Buzzer. Iya buzzer. Jadi kan sebenarnya makin sakit hati kan dosennya itu, jadi semakin tercela lah dari itu. Makanya itu dosen-dosen dan kumpulan profesor itu membuat Mahkamah Rakyat untuk agar suara-suara mereka didengar oleh si profesornya dan disampaikan nanti kalau misalkan ke pihak mana gitu. Dan menjadi salah satu oposisi juga kalau pada itu. Ya. Jadi salah satu lembaga oposisi. Tapi memangnya sudah hal itu emang suara-suara itu tuh beneran didengar atau tidak ya? Nah, iya tuh. Itu dia. Tuh Sebenarnya gimana kemarin tuh? ada kasus juga di Lampung atau di mana ya? Di Gimana tuh? Sumatera Selatan tuh apa sih? Sumatera Selatan. Palembang ya. Iya, Palembang. di mana Kenapa ya? tuh? Palembang. Yes. Palembang ya, Iya, Palembang. iya. Seingat gue Palembang. Ya, atau di mana gitu loh pokoknya. Pokoknya dia tuh petani, kumpulan petani, petani sagu atau singkong gitu ya. Tanahnya digusur. Yang sebenarnya kita tahu kan petani itu sebenarnya nggak punya apa ya, nggak punya finansial iya. ya, finansial untuk Bukan tuan tanah. Iya bukan tuan tanah. Pendapatan. Dia bukan nggak punya finansial untuk punya tanah seluas itu beberapa hektar. Jadi tanahnya itu digusur karena dengan alasan bahwa tanah ini tuh punya negara. Padahal emang nggak ada suratnya, nggak ada apa, tanah itu tuh tanah free aja. Sebenarnya emang tanah itu kan emang harus ada pemiliknya kan. Ya. Tapi emang kebetulan di situ tanahnya free dan dipakai untuk petani tersebut buat mencari nafkah. Oke. Nah dari situlah mulai digusur. Nah ini emang yang prinsip nggak demokratis banget lah. Kalau misalnya kita bisa lihat tuh kayak sistem kolonial Belanda. Kalau misalkan ini tanah saya gitu, ini tanah saya nggak boleh. Malah kayak balik ke zaman dulu ya. Iya balik ke zaman dulu. Apa ya? Tarik sejarah lagi ya? Imperialis Imperialis. kuno, imperialis modern. Nah gitu. Nah salah satu petaninya itu masuk ke Mahkamah semi Rakyat. imperialis, semi Imperialisme. semi Imperialisme. Nah, Itu apa sih semi imperialis? Nah, jadi itu tuh suatu konsep di mana si tuan tanah atau kayak mother country atau kayak kita tuh berarti dalam hal ini tuh si pemilik tanah kayak pemerintah gitu ya. Ngejajah atau kayak Ngambil keuntungan. Iya, menguasai gitu mungkin. Iya, menguasai terus ngambil keuntungan dari tanah koloninya atau koloni itu dalam hal ini berarti rakyatnya. Rakyatnya yang dijajah nggak sih? Iya. Yang dijajah kan maksudnya. Oke. Nah, tapi aku tuh kurang familiar ya sama semi imperialisme ini. Filzah gimana kalau menurut Filzah? Yang Jujur gue juga kurang tahu kalau misalnya itu ya. Pokoknya tuh yang Belanda tuh ngambil Pokoknya udah pokoknya gitu lah, mengambil hak ya, Intinya mengambil tanah. mengambil demokrasi ya. ya. Jauh sekali dari demokrasi. Jauh. Ya. Jadi emang yang harus dievaluasi ini sistem pemilu kemarin harus dievaluasi menurut gue ya. Sebenarnya demokrasinya udah bagus, cuman gimana eksekusinya mungkin ya. Nah, Iya, bener eksekusi. Benar banget eksekusinya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal eksekusi ya. Jadi menurut kalian tuh
pemilihan yang kayak pemilihan umum Langsung. yang kayak gini tuh, yang langsung gini tuh lebih efektif atau malah kayak ngebuka celah buat oknum-oknum gitu? Menurut gue sebenarnya mau ngasih tahu tapi kayaknya kejauhan. Atau lu mau ngasih tahu nggak? Apa kata? Kayaknya aduh, Gue dulu ya. boleh. Boleh deh. boleh. Jadi sebenarnya kata gue ya, lebih baik tuh kalian tahu nggak kalau misalkan Amerika itu kan negara demokrasi juga ya. Tapi sistem pemilihan presidennya nggak kayak di kita. Beda. Sistem pemilihan presiden itu tidak secara langsung. Iya iya iya. Iya, Yes. Tapi mereka Iya. bobrok banget tau. Enggak, maksudnya Menurut beliau, menurut beliau bro ya. Oh nanti bakal diselamatin sama Putin. enggak, soalnya mereka tuh pemilihannya tuh kan kalau kita kayak di KPU gitu ya. Mereka tuh enggak, mereka tuh langsung kayak ada satu box di taman literally di taman. Oh emang iya? Iya. Oh. Jadi di taman terus kayak kalian ngambil, gue nggak tahu kertasnya dari mana. Cuman kayak kalian ngambil kertasnya terus kayak masukin aja itu si surat kalian ke si boxnya itu di taman, kayak literally nggak ada penjagaan security. Jadi kayak sebenarnya tuh banyak yang si box ini tuh banyak yang kayak dijegal atau dibuka gitu secara paksa. Manipulatif. Iya. Oh tapi yang setahu gue ya, kalau di Amerika itu sistem demokrasinya nggak kayak kita. Sistem demokrasi pemilunya ya, yang kemarin itu yang menang Trump kan ya? Betul. Ya setelah Aduh. Trump pindah ke Biden. Trump Terus lagi. kata, aduh Biden nggak becus. Trump lagi. Trump lagi. Ya. Nah jadi mereka itu ada namanya apa ya, electoral college. Jadi pemilihan suaranya tuh nggak secara langsung, dan dia itu diwakili sama distrik-distrik tertentu di beberapa bagian negara. Nah gue kurang paham sih tentang si electoral college ini, tapi intinya nggak se-free, pokoknya suaranya tidak bisa dimainkan, tidak bisa dicurangin lah. Itu mungkin Indonesia harus meniru sistem demokrasinya Amerika gitu. Dan yang gue dengar juga ya, kalau misalkan sistem di Amerika itu, mungkin gue sedikit menambahkan ya. Ya, boleh. Bener yang apa yang kata Nathan bilang, kalau di sana tuh emang diwakilin dari beberapa distrik. Dan gimana ya, sistem pemilihan suaranya tuh, jadi misal ada 2 calon, dan emang kemarin kebetulan 2 calon. Iya. Sebenarnya nggak cuma 2 calon, sebenarnya ada 1 lagi dari partai yang istilahnya tuh nggak punya nama besar gitu. Dan sistem pemilihannya itu sama sebenarnya. Gimana ya, kita tuh ngasih suara, dan nanti siapa yang paling banyak suaranya dia yang menang. Cuman bedanya di sini tuh, setahu gue tuh namanya tuh apa ya, all for one atau one for all, gue lupa. Jadi kayaknya bukan itu namanya ya, cuman Oke ketemu ya. Satu gitu. lanjut. Seingat gue tuh jadi Editor misal tolong di ini ya, dibantu. dibantu Bantasan di dimunculkan di layar. Apa? Jadi misal udah ada 1 pemenang yang punya suara terbanyak. Nah, sisa suara yang enggak untuk calon selain dia, selainnya, iya, itu dikasih semua Jadi buat yang menang. Oh karena emang udah banyak juga yang menang atau Yes. Gimana ya? Jelasin ya. sebenarnya gue juga sebenarnya kurang paham sih, tapi pokoknya mah ya, pemilunya itu nggak kayak di Indonesia yang kayak dari negara langsung dihitung. Pokoknya mereka ada perwakilannya. Ya, Kayak, mungkin itu yang mau di Fawas omongin Iya, kali ya. nanti iya, ya, gitu kalian lah. bisa cari referensinya electoral college itu kayak gimana, sistem pemilu di Amerika tuh kayak gimana. Mungkin Indonesia juga harus belajar banyak dari itu. Tapi kan dengan adanya pemilihan umum langsung kan emang di Indonesia sistemnya pemilihan umum langsung di Indonesia gitu. Nah ada nggak sih membuka celah untuk permasalahan korupsi, kolusi dan juga nepotisme? Wah sangat tuh. Oh, Korupsi apa dulu nih? nih ya Yang sebelumnya menurut lo korupsi tuh menurut Satu kalian kata, gimana 2 gitu? kata. Bebas. Kenapa? Korupsi tuh apa? Korupsi. Apa tuh? Iya, korupsi. Dia nanya balik. Terus? Korupsi adalah korupsi. Oke, kita Intinya- kayak bicara ke anak 2 tahun misalnya. Korupsi itu ngambil harta yang bukan Yang- milik kamu, Iya. tapi demi keuntungan saya. Ya. Gitu. Terus kolusi. Kolusi itu perjanjian yang ilegal lah. Perjanjian di bawah meja untuk kepentingan sesuatu. Jadi misalkan lu naikin gua, nanti gua kasih lu apa.
itu kolusi perjanjian kolusi. Kayak jogok ya, sogok Ya. gitu. Ya kurang lebih bahasa Bahasa lebihnya kita sogok. nyogok. Oke. Iya kayak nyogok supaya nggak ada sesuatu misalnya atau Iya. ngapain gitu. Nepotisme, tahu lah Nepotisme. nepotisme apa. Baru Iya. kemarin terjadi. Wah gila. Duh, Wes. Kiboy. kepencet emot ya ternyata. Iya. Nah, tadi itu apa sih pertanyaannya? Yang Oh, menciptakan celah. KKN Iya. itu ya? Buka celah ya. Bukan celah. Oh, sangat jelas. Karena emang kepentingannya dari kemarin aja, lihatlah, evaluasi lah. Lihat kemarin kepentingannya untuk siapa, pesta demokrasi atau pesta oligarki. Iya. Menciptakan koalisinya itu ada di presiden yang sebelumnya dengan keputusan mahkamah. Sebenarnya itu sepertinya ada unsur-unsur koalisinya. Nepotismenya presiden yang sebelumnya dengan calon wakil presiden Iya. wakil presiden yang sekarangnya. Nepotisme. Ke presiden yang sekarang. Yes, betul. Korupsi. Sebenarnya kalau korupsi di pemilu itu sangat minim karena emang anggarannya dari kandidat-kandidatnya kan pakai anggaran diri sendiri ya. Nah, oh iya benar. Ada beberapa kandidat kalau misalkan emang dia pakai uang APBN atau uang APBD itu dikatakan korupsi, Ya, iya tuh. ya kan? Jadi Iya. mereka kalau misalkan mau kampanye harus pakai uang Uang sendiri. sendiri. Iya, Pribadi, berarti betul. emang nggak ada dana yang dikasih dari pemerintah. Nggak Iya, ada. nggak boleh Nah, itu buat Sama justru sekali. Itu, iya. Wow. Justru itu yang ngebuat Indonesia tuh aneh sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat di Jepang nih ya guys. Jadi Oh. pemerintah itu ngasih dana ke setiap calon-calon rakyat Oh. kayak DPR atau misalnya kayak si menteri atau gimana-gimananya buat ngepromosiin mereka sendiri. Dan kalau misalnya ada dana yang lebih dari itu tuh nggak boleh. Itu tuh bener-bener nggak boleh. Oh, dibagi rata gitu ya buat Jadi kampanye. semuanya rata, semua calon tuh rata. Oh, kalau nggak salah juga Segitu porsinya. mereka tuh bikin apa sih poster caleg-calegnya tuh disatuin kan. Iya. Oh. Jadi kayak iya. nggak Berarti nggak ada kayak banner gede. Oh, gitu iya, kan. nggak ada bener Yang gede ganggu di panjang jalan, jalan ganggu gitu. apa. atau bendera-bendera di apa sih di flyover gitu ya. Iya. Yes. Ya mereka tuh kayak di satu banner gede, partai ini calegnya siapa, ini Nah, ini iya benar. iya kan. Terus si calonnya juga turun langsung. Nggak kayak ngerti. cuman ya ada di apa sih? Ada di banner atau di baliho. Terus kita kayak dia ngapain sih? Emang kita nggak turun langsung. Hah? Emang yang kita nggak turun langsung. Setahu Kan ngasih bansos. Oh, Ah, oke. Bahkan sasaran Ngasih bansosnya bansos. juga aneh ya. Iya. Korban judul jadi sasaran. Oke. Nah, itu terus apa lagi ya? Tentang sistem-sistemnya ya kita tahu kayak gitu. Nah, jadi setelah kita ngebahas sistem demokrasi di Indonesia, menurut kalian nih, kita tuh masih harus gak sih pakai sistem demokrasi kayak gini atau kalian tuh punya kayak mending contoh ini, mending contoh itu gitu. Ya mungkin kayak seharusnya tuh demokrasi yang baik tuh kayak gimana menurut kalian tuh? Oh, Yang bisa diterapkan di Indonesia. menurut lu dulu deh. Gua nggak tahu deh mau jawab apa sebenarnya. Kalau gua sendiri emang Boleh. belum punya solusi. Ya Oke. kayak kita tuh harus seperti ini, Mhm. pemerintahan harus seperti itu. Karena seperti yang kita tahu juga, kalau misalkan demokrasi itu udah emang pilihan terbaik dari yang terburuk. Oh, oke. Jadi nggak tahu lagi kira-kira mau pakai sistem apa Iya. gitu. Sebenarnya kayak Kayaknya kayak eksekusinya gitu mau eksekusi. gue sebenarnya Iya, bingung seperti demokrasi apa. itu baik atau buruk. Yang Iya. kita tahu kalau Ada plus kalian tahu minusnya ya. Singapura tuh sebenarnya dulu kan negara miskin ya. Betul. Tapi semenjak ada Presiden Lee Kuan Yew namanya, dia tuh sangat demokratis. Tapi yang gue bingung tuh kalau nggak salah ada sisi otoriternya juga. Jadi kalau misalkan ada yang ngeritik pemerintahannya, radio ngeritik pemerintahannya, radio di stop, di ban, kayak nggak boleh siaran. Tapi itu yang ngebuat si Singapura ini maju buat jangka waktu yang kedepannya. Jadi dia mempersiapkan itu bukan untuk sampai dia ngejabat 10 tahun ke depan atau 2 periode ya kalau kita, tapi dia tuh mempersiapkan buat 100 tahun ke depan. Jadi mungkin itu yang harus misalkan diterapin di Indonesia. Nggak cuman Singapura, tapi ya kayak tadi juga kayak Amerika, kita harus mengevaluasi juga dari sistem kita apa yang dibutuhin masyarakat dan apa yang bisa ditiru dari si sistem demokrasi Amerika. Sebenarnya kayak ketiplakan kayaknya nggak efektif ya, kayak misalkan
sistem. Kurikulum gitu diganti. Iya benar, Finlandia kan itu juga kan kayaknya nggak ikutin cocok ya. plakatifnya Finlandia, Finlandia betul. Finlandia. Finland ya, plakatif Yes. banget kan. Tapi sebenarnya yang Betul. dibutuhin masyarakat kan enggak itu sebenarnya. Kita harus Betul. ngelihat sistem luar, baru kita masukin ke negara kita apa yang harus disortir, apa yang menjadi kebutuhan rakyat kita, apa yang enggak buang, yang butuh ini bagus ya udah masukin. Oh, ATM berarti amati Tiru modifikasi. Kan ATP nanti kayak ya. Amati, tiru, plek, ketik. ATP. Lah lu tahu ATM enggak tahu ATP gimana sih? ATP energi gak sih? Iya, gue mikirnya ATP itu. apa energi? Energi biologi. Oh, enggak ngambil ya. Ngambil ya. ATM itu kan bisa satuan apa ya? Iya. Satuan yang di kimia itu. Iya, sebenarnya gitu. Oh iya. Tadi yang mengenai bansos. Itu juga harus di ini ya, karena sistem. Koreksi. Nih, yang gua baru sadar juga ya. Mereka itu kan yang tadi yang kasih makan siang gratis. Ya, Nah. tuh. Mereka tuh milih suatu calonnya tuh gara-gara itu. Mm-mm. Jadi rakyat tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi si caleg ini tuh kayak gunain dananya buat gunain dana APBN atau APBD atau dana diri sendiri nggak tahu ya, buat ngebantu si rakyatnya. Yang sebenarnya kan harusnya kita tuh kampanye dulu baru ngegunain dana APBN dan APBD itu sebagaimana emang harus diefektifkan terus disalurkan dengan baik, sasarannya pas di rakyat gitu kan. Ini malah si presidennya tuh calon presidennya, nih gue udah bantu lu nih calon legislatifnya, ini gue bantu lu nanti pas gue pemilu lu harus milih gue, nggak mau gitu. Jadi dia juga oh iya deh bener dia udah ngebantu gue, yang sebenarnya Iya. emang dia nggak mikirin lagi dia tuh si calon presiden atau calegnya tuh mau ngapain. Itu juga harus Iya. dievaluasi. Berarti Sama- masih banyak ya orang-orang yang mungkin berpendidikan rendah Iya, kayak di tidak mikir Indonesia. panjang sebenarnya. Gak mikir dua kali dia berarti ya. Pemikirannya dangkal. Ah, Yes. Ya. jangan masalah personal Asyu. Oh enggak. Ya itu. Apalagi nih yang harus kita bahas. Sebenarnya ya kita harus evaluasi aja sih tentang demokrasi ini. Ya benar tadi. Nah, mungkin kayaknya Fawas tadi kayak mau ngomong terus kayak Di-cut di-cut. sama gue. Oh, Ah, boleh, sorry, boleh, enggak. boleh. Gue juga udah lupa sebenarnya mau ngomong apa dari barusan ya. Aduh. Atau Nathan. Fawas Apa? mau nambahin sesuatu gitu dari apa yang diomongin Nathan atau kayak mau Menyampaikan. menyangkal atau Iya. nyangkal gitu. Kayak jadi pro sama kontra gitu. Nggak tahu Debat. ya, mungkin apa ya? Sistem demokrasi kita harus diapain nih? Evaluasi. Kalau menurut gue sistem Sebenarnya harus kayak demokrasinya gimana sih demokrasi di Udah kita? bagus. udah bagus sebenarnya sistem demokrasinya. Kembali ke Cuman awal. yang harus diubah itu emang dari mindset atau pemikiran rakyatnya. Oh, Iya, berarti benar. kamu tidak menyalahkan eksekusi pemerintah tapi menyalahkan rakyatnya. Nggak ngomong gitu. Iya. Nggak ngomong gitu. Nanya. Tapi rakyat Nanya. tersebut Nggak juga ngomong gitu. dibangun oleh pemerintah itu sendiri kan. Iya. Kita ini kan diatur dari kurikulum, dari apa, dari ini, dari sini kan sama pemerintah betul. juga. Sebenarnya dia emang putar terus Berarti dari kayak pemerintah lingkaran ke setan. rakyat, dari rakyatnya milih pemerintahnya, milih pemimpinnya kayak gimana. Lanjut Bawas. Aduh. Kayaknya capek ngomong ya. Capek banget nih, capek banget Oh, nih. lo. Serius. Capek Ini banget. Haus banget dia, haus nih. Oh, saya haus Ngomongnya banget ya. banyak banget ya, jadi kayak Sumpah, capek haus gitu. banget. Biasalah. Soalnya kayak gak stop gitu ya Fawas. Ya. Kamu Yes. dari tadi ngomong terus. Oh gitu. Makanya jujur lumayan capek. Oh lumayan capek ya. Oh, mungkin abis sekolah kayak Mau ya, minum? tadi. Boleh. Mau minum. Boleh. Makasih. Minum dulu lah. Tadi emangnya abis apa? Olahraga? Oh ya. Iya tadi olahraga kan. Oh, olahraga. Apa tuh? Jadi olahraga apa? Voli. Kalau minggu lalu kita main basket. Ya balik. Kecapean. Balik. Ya jadi evaluasinya lagi, partai politik harus direformasi. Iya, Wow, direformasikan. Bukan Gak cuma revolusi sistem ya. pemerintah doang, tapi partai politik juga harus direformasi. Bagaimana dia menciptakan kader-kadernya untuk menciptakan kader yang lebih berkualitas, dan partainya kan sebenarnya nggak cuma buat kader yang di dalam partainya parpol itu sendiri kan. Partai politik juga harus ngasih edukasi buat masyarakat tentang pahamnya politik Ya, demokrasi. betul, Nah itu harus dievaluasi. Ya itu dari kalian gitu. Nah, buat mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja gak sih? Ah, Boleh. Tapi kita pengen request harus Fawas guys yang jawab.
Boleh pause duluan gak sih Iya, nanti yang pause ini? duluan ya. Iya. Kayaknya dia takut apa gimana ya? Mungkin masih grogi Apa kali pikiran ya. gue yang Kalau masih misalkan kita dangkal ditangkap. nih nggak tahu ya. Kalau misalnya kita ditangkap nih abis ini nih, gue di bawah umur ya sebenarnya. Jadi ya gitu. Gue udah punya KTP. Oh. Belum. Gue nggak ngomong apa-apa ya. Yang banyak ngomong barusan. Aduh, gua di bawah umur, Ya sebenarnya kita harus melek aja Nah. sih. Ya. Kan kita tuh masih gak mungkin dong kita kayak ke sistem kayak kita masuk menjadi partai ini menjadi Gimana? menteri. Kan kita gak mungkin jadi kayak langsung masuk ke menteri atau Bagian kayak dari itu. ke bagian Ke bagian dari ke sistem pemerintahan demokrasi gitu ya. kepemerintahannya Oke. Indonesia. Jadi sebagai siswa atau sebagai rakyat Indonesia, pelajar, apa sih yang sebenarnya harus kita lakuin supaya kita tuh punya sikap demokratis, supaya aspirasi dan suara kita tuh sebenarnya didengar Dengar. gitu Iya. sama negara. Terus kan Tuh. apa? Coba. Apa tuh? Boleh? Yang udah Dari oke. pause dulu. Tadi itu pertanyaannya gimana caranya? Ya, apa yang peran harus kita kita lah. lakuin sebagai Peran siswa kita. kan? Iya. Dan kita. Peran kita. Biar suara Sebagai kita tuh pelajar. didengar gitu. Mungkin Oh, iya. untuk gimana caranya suara didengar, gue jujur nggak tahu. Hmm. Cuman udah Iya, pasti kita harus bangun kesadaran diri dulu. Kita harus bisa melek politik. Sadar politik. Sadar politik Yes. benar itu penting banget. Jangan acuh tak acuh. Yes. Dengan yang Jangan namanya politik. Indonesia baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja. Itu buzzer itu yang ngomong. Yes. Itu buzzer. Indonesia Gak. tuh Baik-baik Kamu saja. kalian harus berkaca pada kasus-kasus kemarin. Iya. Berita-berita tuh dibaca ya. Yes. Iya. Banyak literasi intinya. Oh, literasi. Melek sama politik. Hmm. Ya sih kurang lebih sih gitu ya. Oke. Menurut gua belajar aja belajar. Oh, Yes. baca. Belajar demi apa? Demi bangun pikiran. iya. Mindset itu kita harus ulang. Gimana kita harus menilai seseorang, gimana kita harus menilai ketua apa sih atau pemimpin apa sih yang harus kita pilih tuh buat keberlangsungan kita. Dari situ terus kita juga kan nerapin beberapa yang emang demokratis banget di sekolah kayak apa pemilihan caketos. Hmm, Pemilihan. baru-baru ya itu. Iya, Ketua baru-baru, angkatan. ketua angkatan. Mungkin. Nah, gunakan suara itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin, sekritis mungkin apa yang lu butuhin dari si pemimpin ini. Apa pemimpin mana yang menurut lu tuh udah penuh sebagai kriteria sebagai pemimpin. Udah cocok dibilang pemimpin. Terus berpikir kritis gitu dong. Jangan kayak sini ngomongnya bagus padahal balelo gitu muter-muter ABC. Jadi kalian harus bisa mencerna isi dari orang yang ngomongin. Yang ini jelek. Oh, ini yang nggak Ini jelas. kayaknya pendiamnya nggak suka Yang ah. ini bagus, proker inovasinya bagus. Tapi janji man. Ya. Nah, ya itu terus kita sebenarnya organisasi dari sekolah juga itu sebagai Cerminan, Iya, cerminan. cerminan gak sih? cerminan sekaligus kayak misalkan yang kita punya apa? Kecil. Seksi kita apa yang tentang Apa? politik apa tuh? Seksi 5 kan? Seksi Jadi, 5. Mas. Ya itu mengajari bagaimana caranya siswa itu bisa melek politik, bisa berpikir kritis tentang apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pelajar. Nah itu. Berarti kalau misalnya menurut Fawas tadi tuh melek akan politik dari diri sendiri, tapi kalau misalnya kata Nathan tuh kayak sebenarnya ada sarana yang bisa ngebuat kita jadi melek politik gitu. Mm-mm. Itu aja sih sebenarnya. Ya Eh, cukup gimana? Gimana nih? Sebenarnya Filza? udah berapa menit kita sebenarnya? Udah kayak Udah cukup ya. udah cukup. Iya, udah Pantatnya cukup. udah kayak Udah nepos gitu. udah Udah capek banget ya. Capek banget nih. nih. gua butuh ngopi habis ini. Oh, mau Ya ini kemana kan nih? gua diundang ya, berarti harus ada ini nih dari Abis ini kali ya. iya boleh. Boleh sama Filza mungkin. Iya, sama Boleh. ibu negara. Yeay. Wow. Aduh gimana? Yeay. Wow. Oke. Ya, jadi gimana? Terima kasih untuk Hasya dan juga Filza. Kita belum closing loh. Oh, belum. Kita belum kayak Ya, kita kan ngomong makasih Kita aja. cuma- oh iya, siap. Terima iya, kasih Udah udah ngundang ya, undang. mencurahkan hati, Oke. mencurahkan isi hati pikiran gue juga Mencurahkan. tentang pemerintahan Indonesia. Yes, mencurahkan Seneng loh isi gue bisa pikiran. sharing apa yang maksud gue untuk pemerintahan ini harusnya gimana. Dan semoga buat yang nonton nanti bisa dapat ilmunya, bisa dapat Hidayah. pencerahan, hidayah, Yes, dan betul. sebagainya. Harus apa guys? Sadar? Politik. Oke. Ah, Politik. Pos. Nah, karena kita udah di sesi terakhir pada podcast, tiba-tiba podcast.
Tiba-tiba hari tiba-tiba. ini. Tiba-tiba. Jadi mungkin cukup sekian gak sih Dari kami. Iya, Iya, betul. betul. Dari kami. Kenapa kita? Karena kamu juga ikut berpartisipasi dalam politik Indonesia. Sadar politik. Sadar politik. Indonesia tidak baik-baik saja. Anda harus sadar politik. Ya. Ya. Kalau misalnya kita ada omong-omong kayak salah atau misalnya ada yang perlu dikoreksi, tolong Tolong koreksi untuk aja, dikoreksi kritik dan saran terbuka karena kita orangnya demokratis. Sejujurnya manusia selalu belajar dari kesalahan. Iya. Guru yang Dan manusia tidak luput dari kesalahan. ya, guru terbaik adalah kesalahan. Betul. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi cukup sekian dari kita. Makasih banyak udah nonton sampai akhir kayak literally berjam-jam mungkin enggak jam. Berjam-jam. menit, Wow. menit. And bye-bye. See you next time Bye-bye. guys. Bye. Guys. Sadar politik, sadar politik. Sadar politik. Gimik apa? Atau Gimik ini Enggak kan masih bisa. Apa gimmick apa? Apa? Gimmick apa? Gimmick Cium, apa? cium. Ini nih, Atau- nggak Iqbal sini belakang. Tantrum, nggak mau lu aja ini kameramen nggak jelas nih. Ini masuk. Ya udah, Ayo, Bud. guys. Udah. itu ya gitu aja. Atau Atau kayak mau mau gimana? nama-nama gitu. Kayak kami saya Hasya. Kita pamit undur. Ini diri, nggak usah gitu. dikat aja, masukin aja. Duh, Udah, ya so, Allah. Anda siapa? Anda dengan siapa di mana? Saya Hasya Laili Amidi Putri. Saya Nathan Arya Sumadio Kartokusuma Iman Wirjono. Nono. Nama saya Muhammad Fawas Maeswara Stefanus Michael. Terima kasih. Dan saya Filza Anita Putri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di lain waktu. Woi. Oh iya, lu itu siapa lu? Sini. Enggak, iya itu boleh. Masuk sebelum. Udah guys. Ada Aufa sama Aicha di belakang. Aicha di belakang. Mantap. Dadah. Mereka- See you next Wih. time. Oke, udah. Berapa menit itu? 30 lebih. Study session with Nata.